Tapi memang ikhlas itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi tidak mustahil, bisa kita lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, ketika orang memberi salam, mohon untuk dijawab, karena yang menjawab menjadi wajib. Kecuali kalau bapak-bapak sedang sholat, itu juga salam tidak perlu dijawab kalau sholat. Misalkan di rumah, kalau di masjid ini banyak banget yang memberi salam, assalamualaikum, terus semua jawab enggak perlu. Lebih parah lagi bapak-bapak kalau ke kuburan, Pak. Jadi kalau bapak ke kuburan, jangan berharap ada yang memberi salam itu bahaya. Karena ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, kalau dia yang jawab, bapak jangka, bahaya. Jadi saya tadi berulang, ketika ada salam harus menjawab. Jadi jangan tidak dijawab, jangan di dalam hati. Paling tidak seperti kata Pak AM, terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi mohon, jadi terima kasih Bapak sudah menjawab, walaupun agak mangkal sedikit, nggak apa-apa buat saya, karena saya harus terus mengingatkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kuntum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hari ini kita masih diberikan nikmat, wabil khusus nikmat iman, sehingga kita nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kewajiban kita, ibadah makhluk kita hari ini, ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, sehingga risalah Islam sampai kepada kita, sehingga kita dapat berakhlak baik, dapat menuntut ilmu, kita tahu Islam, dan insyaallah dinul Islam terjadi kami ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, syukur kita puasa tinggal 24 hari lagi ya. Kalau Minggu, Senin, Selasa, 3 hari sudah ya. Berarti tinggal 26 kalau yang mulai dari Minggu. Kalau yang dari mulai Sabtu jadi 30 sama sih Pak, tinggal 26. Karena teman-teman kita yang dari hari Sabtu dengan keyakinannya, dengan semua yang dilakukannya kita hormati, mungkin jumlahnya menjadi 30, tidak masalah. Yang penting semua dilakukan dengan ikhlas. Kenapa saya bilang dengan ikhlas? Karena syaitan itu sudah bersumpah kepada Allah akan menyesatkan umat Islam. Seperti dalam surat Al-Hijr, syaitan sudah bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi syaitan itu berjanji, dia mau menyesatkan manusia karena dia sudah terlanjur sama Allah dilaknat, masuk neraka. Jadi syaitan udah janji Pak. Bahkan setan itu sebenarnya lebih hebat dari kita. Karena kenapa? Setan itu kan penghuni surga awalnya. Makanya ketika kita baca Quran 1 juz, setan mungkin 2 juz dia baca. Kita mungkin 5 juz, dia 10 juz. Jadi kalau seorang ulama bisa jadi setannya juga
sekelas ulama. Tapi kata Allah di ayat berikutnya di surat ayat 40, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, ikhlas di antara mereka. Jadi sebenarnya hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Tapi memang ikhlas itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi tidak mustahil, bisa kita lakukan. Tidak mungkin, pasti bisa. Tapi ikhlasnya tentunya semua perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena ada beberapa teman kita, saya ikhlas kok, tapi melakukan kemaksiatan. Ikhlas dia juga. Bukan itu. Ikhlas itu dia niat karena bersandar kepada Allah dan melakukan hal-hal kebaikan. Nawaitunya adalah ikhlas kepada Allah. Kita yakin bahwa orang yang ikhlas itu tidak pernah akan kecewa. Karena kenapa? Semuanya bersandar kepada Allah. Maka kata Rasulullah, tidaklah akan diterima amal seseorang kecuali dikerjakan karena ikhlas mencari keridhaan Allah, bersandar kepada Allah semuanya. Kita yakin masjid ini dibangun dengan keikhlasan kita semua, dengan keikhlasan para donasi, dengan keikhlasan yang membangun, dengan keikhlasan semua panitia, baik itu yang sembunyi-sembunyi atau kelihatan. Saya yakin semuanya masjid ini bisa terbangun karena keikhlasan kita semua. Baik itu yang membangun, baik itu yang merencanakan, semua menjadi ikhlas, menjadi baik. Karena kita yakin dengan keikhlasan ini masjid ini bisa terbangun. Dan kita doakan semua yang terkontribusi terhadap masjid ini, baik itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, baik itu secara sadar atau tidak sadar. Saya yakin dengan sadar tentunya karena mencari keridhaan Allah. Dan kita yakin bahwa siapa yang membangun masjid di muka bumi, insya Allah Allah akan bangunkan rumah di akhirat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan dengan pendahulu-pendahulu kita, dan kita yakin masjid ini dibangun dengan keikhlasan, dengan kebersamaan kita semua. Jadi bukan karena semata-mata ada ketua panitia, tidak, semuanya ikhlas melakukan dengan ikhlas. Dan insya Allah Allah terima ini semua amal ibadah kita yang tentunya dengan keikhlasan. Ikhlas itu sebenarnya hampir mirip kayak surat Al-Ikhlas, Pak. Surat Al-Ikhlas itu tidak pernah disebutkan di situ kata-kata ikhlas. Padahal suratnya surat Al-Ikhlas, Pak. Tidak pernah disebutkan. Karena ketika orang itu ikhlas tidak menyebutkan bahwa dia ikhlas. Saya khawatir ketika aku ikhlas menjadi malah tidak ikhlas. Saya khawatir. Tapi memang setan itu jago, Pak. Setan itu hebat. Remote-nya itu jago. Karena memang dia tadi menghuni surga. Saat ini kita ikhlas. Pada saat masjid ini jadi, ada yang bicara dari luar datang. Masjid ini hebat kali ya, keren kali, megah kali, gitu ya. Oh itu siapa dulu ya? Saya khawatir, tapi insya Allah di sini tidak ada, di tempat lain, gitu kan. Insya Allah kita jaga semua keikhlasan kita, jangan sampai luntur. Ikhlas kita, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Di bulan dimana banyak kemuliaan, di bulan banyak kelipat gandaan. Karena kata Allah, kata Rasulullah, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan di redaksi yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan saum, melaksanakan puasa dengan iman dan ikhlas, Allah ampuni seluruhnya. Bahkan man qama ramadanan, barang siapa mendirikan qiyam di malam-malam bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, Pak. Jadi ikhlas itu harus dimulai dengan karena iman kepada Allah. Allah akan terima. Terus kemudian ikhlas. Karena ketika di luar iman kita ragu, Allah menerima apa tidak? Itu kekurangannya. Tidak beriman kepada Allah. Nah, keikhlasan itu tentunya dimulai dari hati kita. Dari hati. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada satu hari
Akan datang hari di mana harta dan anak-anak kita tidak berguna, dan sama sekali berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba-hambaku yang datang dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Karena kata beberapa ulama, hati itu terbagi tiga. Pertama, qalbun marid, qalbun, hati yang sakit Pak, penuh iri, dengki, ria dan sebagainya, ujub dan sebagainya, pelit dan sebagainya. Qalbun marid, sakit dia hatinya Pak. Hatinya sakit, tapi masih bisa diberikan informasi pencerahan akan berubah. Tapi yang paling berbahaya adalah qalbun mayit, hati yang mati dia Pak. Mau dikasih apa juga, gua gak peduli. Itu qalbun mayit, susah sekali. Sudah qalbun mayit, sudah mati dia hatinya. Tapi kita sebagai manusia terus mengingatkan. Tapi yang paling hebat adalah qalbun salim, qalbun yang memang bersih, mata-mata bersih. Dan itu memang harus dilatih terus-terusan. Istiqomah kita membuat beribadah kepada Allah dengan nawa itu yang kuat. Terus harus terus dilakukan, harus terus dilakukan latihan-latihan. Karena itu semua akan nampak ciri-ciri kalau orang itu ikhlas Pak. Ikhlas itu sebenarnya kita tidak perlu viral di bumi Pak. Orang ikhlas itu nggak perlu viral di bumi. Dia viral di langit Pak sana. Malaikat tahu, malaikat tahu di muka bumi. Di atas arsy Allah, di atas arsy Allah, di langit pertama, kedua. Kita nggak perlu Pak viral di bumi, nggak perlu. Kita viral di akhirat Pak. Karena ciri-ciri orang yang ikhlas itu yang pertama adalah dia tidak takut akan popularitas, dia tidak ria. Karena dia tidak penting buat dia, viral di bumi tidak penting buat dia. Dia tidak penting orang akan ngomong apa, yang penting Allah. Dia sandarnya kepada Allah, Tidak perlu populer di bumi ini. Dia populer di langit sana, di akhirat nanti. Karena seringkali kita ingin viral di bumi. Ya, kadang-kadang juga orang bilang ikhlas itu gratis Pak. Oh tidak, kan gitu ya Pak. Ada orang memberikan tausiah, memberikan ceramah, dia kan sekolahnya juga lama. Sinau lagi, tidur lagi, ya pokoknya belajar lama. Ada beberapa tempat itu ikhlas itu diartikan gratis Pak. Ikhlas itu tidak gratis, harus diapresiasi. Kan ikhlas dong, nggak gitu. Pekerjaannya memang ikhlas, kan gitu ya. Tapi tetap harus ada apresiasinya. Kadang-kadang salah juga ya, ikhlas itu kayaknya gratis itu kan, enggak lah. Jadi ada orang beberapa profesi ya memberi tausiah pada orang lain, mengingatkan orang lain, dan dia kan sinau, dia akan belajar, dia akan juga baca buku, tapi tidak pernah mengapresiasi, kan gitu ya, harus diapresiasi. Jadi ciri-ciri pertama adalah orang yang ikhlas itu hadir pada saat pekerjaannya, dia tidak butuh popularitas. Kemudian yang kedua, dia akan mengakui hadir ketika ikhlas itu hadir, mengakui dirinya banyak kekurangan. Apalah artinya saya orang yang dhaif, orang yang kurang. Seringkali kita lupa ya, nunjuk orang begini Pak, sesungguhnya tiga kepada kita, Allah sebagai saksinya. Kita lupa, kita saling menjat orang gini ya Pak ya, adalah tiga kepada kita Pak. Berikutnya ciri-cirinya adalah menyembunyikan amal kebaikan. Ini agak sulit nih memang. Makanya kebaikan-kebaikan itu disembunyikan. Bahkan kata Rasulullah, tangan di atas memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi kalau bisa Pak, tangan kiri nggak tahu, di rumah juga istri kita nggak tahu Pak, kita berbuat kebaikan. Anak-anak kita juga kalau bisa nggak perlu tahu, ya kan, untuk menghindari popularitas. Karena khawatir menjadi ujub. Karena emang itu dia, terus setan nunggu nih di mana letak itunya. Jadi memang kita harus dilatih terus. Kemudian yang berikutnya, dia siap ditempatkan di mana saja. Jadi orang ikhlas itu sebenarnya siap ditempatkan di mana aja, baik dia sebagai pemimpin atau sebagai bawahan, baik sebagai komandan ataupun sebagai prajurit, dia siap Pak, dimanapun. Yang penting kontribusi kebaikan dia lakukan dengan ikhlas, dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, dia lakukan semuanya, terus dia lakukan, dan insya Allah Allah akan catat, tidak akan pernah tertukar Pak ibadah seseorang dengan kebaikan seseorang. Misalkan saya berbuat baik, yang lain tidak akan tertukar, pasti akan jatuh ke saya, atau sebaliknya.
Jangan pernah merasa entar ketukar gitu kan. Allah catatannya lengkap, Allah catatannya canggih. Jangan pernah takut ketukar. Kemudian yang kelima, mengutamakan keridhaan Allah. Tentunya yang tadi saya sampaikan, orang itu ketika berbuat sesuatu mencari ridha Allah, tidak mencari yang lain, tidak mencari pujian-pujian orang, baik di keluarga, di masyarakat, atau di teman-teman. Tidak perlu. Kemudian sabar menghadapi segala ujian dari Allah. Karena gini, seringkali kita melakukan sesuatu pekerjaan, terus hasilnya tidak berhasil gitu Pak, tidak maksimal. Kita jangan kecil hati Pak. Itu adalah ujian dari Allah. Kita terima apapun yang kita sudah lakukan, apapun yang sudah kita berikan kebaikan untuk orang lain. Boleh jadi orang tersebut belum berubah, kayak gitu ya Pak. Ya sudah, terus saja. Karena di zaman Rasulullah juga ada Pak. Di zaman Rasulullah itu begini, ada orang di riwayat itu begini, ada orang rajin sholat ke masjid, tapi Rasulullah bingung. Setiap maghrib sama isya dia nggak ada jamaah dengan Rasulullah. Tidak disebutkan namanya karena keburukan Pak. Jadi setiap zuhur sama asar dia ada bersama Rasulullah untuk sholat berjamaah. Tapi ketika maghrib sama isya dia nggak ada Pak. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabatnya, "Hai para sahabat, kemana si fulan? Kok maghrib nggak ada ya dia? Padahal asar sama zuhur ada dengan saya. Maghrib, isya nggak ada." Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, sudah saya tahu bahwa si fulan ternyata dia kerjaannya merampok Pak, mencuri Pak. Kerjaannya. Jadi kalau maghrib kan udah gelap tuh, teman dulu ya, dia mulai itu bergerak, mulai melakukan sesuatu, melakukan. Tapi kalau asar sama zuhur kan siang, salah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Biarkan saja dulu, jangan dimarahin, jangan ditegur pelan-pelan. Karena kata Rasulullah, ketika orang tersebut masih melaksanakan sholat, masih melaksanakan kebaikan, insya Allah Allah akan menjadi perisai dan akan berubah Pak, akan berubah. Kalau dia masih sholat dengan ikhlas tentunya, dan semua kebaikan-kebaikan yang hal-hal seperti itu akan pelan-pelan akan hilang. Kita bisa lihat pada saat fenomena kita sekarang, banyak orang yang menjadi pimpinan ataupun yang menjadi, jangan lupa itu tanda tangannya mungkin ada di sistem, tapi dia juga bahkan ngerjain haji, melakukan sholat, tapi biarkan Pak, pelan-pelan insya Allah. Sepanjang kita doakan, sepanjang dia masih melakukan ibadah-ibadah makhluk, kebaikan-kebaikan dengan nawa itu karena Allah, insya Allah akan berikan hidayah. Karena kita di sini adalah yang hadir di sini, walaupun yang tidak hadir melaksanakan sholat itu karena hidayah, karena iman kepada Allah, dan Allah beri taufik, kemudahan, kesesuaian. Apa kata Allah ya, kita juga ya. Tapi ada orang yang KTP-nya Islam, iman, tapi kata Allah ya, kata dia enggak. Ngapain gue puasa? Padahal kalau lihat KTP-nya Islam Pak. Jadi masih ada teman-teman kita iman, makanya kita syukuri. Dapat taufik kita, dapat kemudahan, kesesuaian antara apa perintah Allah, kata kita iya. Balik lagi kepada tadi ikhlas. Tadi saya sudah sampaikan 6 ya. Siap dengan sabar menghadapi ujian dari Allah. Kemudian yang ketujuh, dia ikhlas saat cinta dan marah karena Allah. Jadi kita suka juga cinta, karena kalau cinta sih enggak aneh ya. Kalau marah nih Pak, marah pada orang, sebaiknya marah itu karena perbuatannya Pak, tapi jangan pada orangnya. Karena kenapa? Boleh jadi orang tersebut nanti satu saat berubah Pak. Iya kan? Jadi jangan marah pada seorang, tentunya marahnya karena bersandar kepada Allah, bersandar dengan walaupun kata Rasulullah la taghdab, jangan suka marah-marah kan gitu ya. Artinya marah karena proporsional, jangan ojok-ojok kan gitu ya. Tapi juga kalau yang dimarahin jangan ngulang-ngulang dong. Ya karena orang yang rugi yang berbuat salah di tempat yang sama kan gitu ya, terus berubah.
Artinya, tapi kita juga jangan merasa gua udah kasih tahu masih ada. Jangan Pak, tapi ikhlas kita marah kepada orang tersebut. Marah yang proporsional, bukan marah yang karena kebencian. Bahkan di dalam riwayat ketika Sayyidina Ali akan membunuh seorang yang musuh Islam, ketika akan dibunuh oleh dia sudah tidak berdaya, tapi karena si musuh itu meludahin Sayyidina Ali nggak jadi itu bunuh dia, karena aku tidak mau membunuh dia karena kebencian aku, karena benci gitu. Dan diludahin tuh dia marah ya kan, muncul hawa nafsunya, jadi bukan karena Allah. Jadi sehingga Sayyidina Ali nggak jadi itu, padahal udah terkabar orang tersebut musuh Islam, karena kebencian, jadi karena hawa nafsu tidak jadi, karena dia meludahin, jadi akhirnya benci karena jadi gitu ya. Jadi jangan marah karena hawa nafsu kita, tapi karena memang dalam rangka memperbaiki, memberikan, menyampaikan hal-hal kebaikan untuk yang berbuat salah. Jadi bukan karena kita merasa lebih baik dari dia atau merasa lebih mulia. Boleh jadi kaum papa, saya suka ngomong bahwa ada saudara-saudara kita memang kerjanya kadang-kadang membersihin sampah ya Pak, bau Pak. Tapi boleh jadi dia di bumi tidak viral Pak, bau. Tapi ketika menghadap Allah justru dia wangi Pak, harum karena dia ikhlas, ibadah juga terus. Jangan-jangan kita yang wangi tadi menghadap Allah, malah Allah nggak ngelihat. Makanya kalau salaman, Pak Rizal suka ingetin kalau salaman gini Pak, kita khawatir kalau di suatu Al-Qiyamah jangan sampai Allah tidak melihat kita Pak. Masya Allah, Allah berpaling dari kita Pak. Makanya kalau salaman lihat Pak, jangan apalagi kalau anak-anak ya gitu aja Pak, tampakkan, karena itu kebaikan juga. Karena ketika kita bersalaman dengan orang itu 200 kebaikan untuk kita dan dia, 100 buat dia nyambut, 100 buat saya. Tapi ketika orang itu melengos, nggak apa-apa Pak, 200 buat kita semua kebaikan itu, dia nggak dapat apa-apa Pak, biarkan. Makanya apresiasi orang yang beri salam duluan. Kemudian yang terakhir nomor 8, merasa gembira bila melihat kebaikan orang lain Pak. Merasa gembira melihat kelebihan orang lain. Kita jangan suka SMS. Tahu nggak SMS Pak? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah ini nih, seringkali kita SMS. Kita lah, saya bilang kita semua, saya terutama ya. Wabil khusus saya juga takutnya jarkoni bisa ngajarin tapi nggak bisa ngelakonin. Saya khawatir ya. Marilah kita jangan SMS. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita melaksanakan Ramadan kita dengan ikhlas, dengan iman, dan semuanya dapat kita selesaikan dengan baik, sehingga nanti kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya, sehingga kita seperti yang baru lahir. Kata Imam Ghazali ya, kata para ulama, ada 3 di bulan Ramadan. Pertama adalah babur rahmah di 10 hari pertama, babur rahmah, rahmah Allah. Makanya suka-suka di 10 hari pertama mestinya penuh, karena rahmat Allah itu turun tuh penuh, bahkan sampai keluar-luar. Mulai 10 hari kedua babul maghfirah, ampunan, mulai itu renggang, mulai maju tuh Pak, maju. Kemudian di terakhir itu minanar, makin maju tuh Pak, makin maju safnya, makin sedikit maksudnya, yang penuh di mall-mall. Dan itu saya ingatkan bahwa jangan sampai yang dapat Lailatul Qadar itu di mall. Kita di sini seperti yang semalam adalah malam yang sempit. Seringkali kita zahirnya ya sempit emang di mall tuh Pak, karena banyak diskon. Tapi kita juga harus bijak, karena anak-anak juga perlu ya Pak ya. Tapi kita bisa atur Pak, jangan jadi malam-malam. Cuman memang yang diskon itu justru night sale gitu, justru di tengah malam. Masya Allah, nih yang sering dibuat aja justru di tengah malam, jam 12 Pak baru sale itu. Kata teman-teman, wah Bapak tahu kok, ya dulu kan pernah juga kan gitu kan, ya kita akuin lah pernah itu kan. Jadi sale-nya itu justru pada saat tengah malam Pak. Masya Allah, janganlah ngikutin itu gitu ya. Saya ingatkan, mungkin umur kita juga teman sedikit, boleh jadi bulan ini adalah bulan Ramadan terakhir buat kita. Kita sudah bilang seperti yang disampaikan oleh Profesor Hamdani, kita di awal sering mengatakan bahwa mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, seperti itu ya.
Kemudian ketika di masuk bulan Rajab, doa kita juga kan mudah-mudahan ya kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya, ketika kita jumpa dengan Ramadan jangan Bapak sia-siakan. Karena penuh dengan rahmat, penuh bulan ampunan, di mana saya dengar dari Bapak Uwah ya, Ustaz Uwah, bahwa berbeda, spesial bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan di setiap waktu semuanya ijabah. Di setiap waktu. Kalau di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan ada waktu-waktu ijabah memang ya. Terutama diijabah sekali pada saat kita sahur, pada saat kita berbuka. Ya, itu sangat-sangat ijabah. Kalau yang hari ini biasa kan di antara iqamah sama itu ya, sama di antara adzan dan iqamah. Bahkan ada lagi di Jumat antara khutbah pertama ke khutbah kedua, bahkan ada lagi yang dibilang di asar ya. Nah, itu seperti itu. Tapi Pak, di bulan Ramadan dari pagi sampai pagi lagi semuanya ijabah. Semuanya maghfirah. Semuanya Allah kasih. Jadi jangan malu-malu. Karena kata Allah, ana indahu fi dhanni 'abdi. Aku tergantung prasangka hamba. Jadi doa aja Pak, sedikit minta, banyak minta sama Allah. Setiap saat. Ya mudah-mudahan tentunya dengan ikhlas yang sudah kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf waktunya cukup panjang. Padahal tulisannya kultum ya Pak. Kuliah 7 menit gitu ya. Saya lebih nih, mohon maaf, melebihi dari yang biasa. Tapi ada juga yang bilang kultum kuliah 70 menit, waduh lama juga gitu ya, 1 jam lebih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila berkenan, itu semata-mata datang dari Allah. Bila tidak berkenan, itu semata-mata datang dari saya. Dan saya mohon maaf sebagai orang yang dhaif, orang lemah, dan mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi min taqwallah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.